Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Winarti SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Pesawahan 2, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Delcap kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja yang dilaksanakan secara daring. Berikut adalah uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Kita masih di delik kesehatan. Kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran secara virtual ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 ya, subtema 4 pembelajaran ke-1 ya, pinter ya. Di tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Fadil ya, silakan Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah datang semua, nggih? Ya, nanti jangan lupa isi daftar hadir yang sudah disediakan ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu. Suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau genap pujaan bangsa. Siapa yang berani menurunkan kau serentak rakyatmu membela. Sang merah putih berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga atau tetap cemerlang, tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Selama-lamanya.
berkibarlah benderaku, lambang suci agama perwira di seluruh pantai Indonesia. Pujaan bangsa, siap tiada menurunkan, serentak rakyatku membela sang merah yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyat korban. Merah putih yang perwira, berkibarlah Ya. Suka masakannya Ibu enak apa tidak? Alhamdulillah ya, kalian pernah dimasakan Ibu. Jika masakan Ibu terlalu asin, itu berarti masakan Ibu terlalu banyak apa ya? Iya, terlalu banyak. Kalian tahu nggak garam kayak apa bentuknya? Siapa yang belum pernah tahu garam? Sudah tahu semua ya garam? Iya, garam itu warnanya apa ya? Putih. Iya. Rasanya asin. Iya ya. Garam itu terbuat dari apa ya? Garam itu terbuat dari apa? Air laut. Iya. Kalian sudah tahu prosesnya apa belum? Nanti kalau belum, nanti kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana proses garam itu dibuat, ya dari apa bahannya, berapa lama proses pembuatan garam. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, dengan memperhatikan video yang ditayangkan pada slide PowerPoint tentang membuat garam, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat cerita bergambar, siswa dapat menceritakan kembali pokok terkait wacana dengan tepat. Dengan memperhatikan video yang terdapat pada slide PowerPoint mengenai waktu, siswa dapat menentukan dengan tepat. Dengan berlatih soal mengenai satuan waktu, siswa dapat memecahkan masalah berkaitan dengan satuan waktu dengan lalu tujuan selanjutnya, dengan mengamati teknik melipat pada contoh, siswa dapat mengidentifikasi ya cara melipat kain dengan tepat. Lalu yang terakhir, dengan memperhatikan teknik melipat baju, siswa dapat mendemonstrasikan teknik melipat baju dengan benar. Halo. Hai. Masih semangat ya? Masih semangat? Ya. Guru akan memutarkan sebuah video ya, nanti kalian tolong perhatikan karena nanti dalam video itu nanti ada tugasnya ya. Tugas yang harus kalian kerjakan ya, kalian perhatikan. Sekarang kita sudah memasuki tema 3, subtema 4 tentang proses pembuatan garam. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah siap terima materinya? Oke, yuk kita mulai. Garam merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud karena dapat membuat makanan yang dimasak akan terasa lebih lezat.
Nah, teman-teman pasti pernah melihat garam kan? Pasti sering melihat ibu gunakan garam sebagai bumbu masakan kan? Oke, garam adalah bahan makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud ya. Ya teman-teman, perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam itu? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Garam dihasilkan dari air laut. Biasanya di pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai, petani garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Contohnya, pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, proses pembuatan garam pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak, kemudian tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam, teman-teman. Nah, agar lapisan garamnya tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang telah menguap. Setelah sekitar 20 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Nah, jangan menunggu musim hujan karena kualitas garam menurun atau tidak bagus. Setelah dipanen, garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk menghasilkan iodium dan kirim deh ke daerah-daerah. Nah, bagaimana teman-teman sudah paham kan cara pembuatan garam dan perubahan wujud benda yang terjadi pada garam? Oke, benda cair berubah menjadi benda gas karena adanya proses penguapan. Tadi bertani garam ya. Garam itu dihasilkan dari apa? Air laut. Iya, air laut ya. Ini adalah gambar seorang petani garam. Di pinggir pantai ya, petani garam itu membuat ladang garam. Nah, ladang garam itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Iya. Nah, ladang garam ya, tentang luas di pantai ya, yang dia memiliki banyak sungai. Ya, pantai itu di pantai mana saja? Iya, pantai utara Pulau Jawa, terus ada di Madura, Sumatera, ya. Pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana proses menghasilkan garam? Ya, bagaimana garam dihasilkan? Ya, yang pertama apa? Petani itu menyiapkan petak-petak tambak, ya. Dalam petak tambak itu terlebih dahulu harus dipadatkan ya. Setelah tambak keluar, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Ya. Siapa yang mau membaca ini? Mas Ifarel, coba Mas Ifarel, tolong dibacakan. Yang lain menyimak ya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Lapisan garam di dasar bakun harus segera dipanen. Memanennya
Jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam garam setelah dipanen dibuat ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah. Sudah ya? Ya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya ya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap ya. Setelah sekitar beberapa hari setelah musim kemarau berakhir ya, lapisan garam maupun kalau memanen garam itu jangan menunggu musim hujan tiba karena nanti kualitas garam akan menurun ya atau setelah dipanen lalu dijual ke pabrik ya, ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah. Garam dipanen berapa ya waktunya ya? 210. Berapa? Lama waktu panennya garam? Ayo, berapa lama? Halo. Berapa lama waktu garam dipanen? 210. Iya. Ya, itu nanti bisa diganti gini. Satuan jam ya. Itu sama dengan 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. 1 menit itu 60 detik. 1 jam ada berapa detik? 360 detik. Iya, 3.600 detik ya. 2 jam sama dengan ada berapa menit? Berarti kan kalau 1 jamnya itu kan 1 jamnya kan 60 menit ya. Jadi kalau 2 jam ada berapa menit? Berarti kan 2 kali 60 menit. Jadinya 2 jam itu 120 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak itu adalah 120 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih memahami Halo satuan kelas. waktu. Di video ini kita akan belajar tentang satuan waktu, jam, menit, dan detik. Materi tema 3, subtema 4 kelas 3 SD. Hubungan antar satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Sekarang kita coba untuk mengkonversikan atau mengubah satuan waktu satu ke satuan waktu yang lain. Mengubah satuan jam menjadi menit. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, 1 jam sama dengan 60 menit. Coba kita ubah 2 jam menjadi menit. Berapa menit ya? Bagaimana caranya? Caranya mudah, tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam sama dengan berapa menit ya? Caranya masih sama. 3 jam kita kalikan dengan 60 menit. 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Begitu pula dengan 4 jam. Kalau kita ingin merubah 4 jam menjadi menit, kita kalikan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Contoh selanjutnya, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. 1 jam kita ubah ke menit berarti 60 menit. Nah, 45 menit sudah dalam menit, berarti tetap kita tulis 45 ya. Kemudian kita jumlahkan.
60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Jadi 1 jam 45 menit sama dengan 105 menit. Contoh selanjutnya, 5 jam 20 menit sama dengan berapa menit? Pertama, 5 jam kita ubah ke menit ya. Berarti 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Ditambah 20 menit. Tetap kita tulis 20 ya, karena satuannya sudah menit. Nah, kemudian kita jumlahkan. 300 menit ditambah 20 menit sama dengan 320 menit. Jadi 5 jam 20 menit sama dengan 320 menit. Ini contoh yang satu ya. Untuk memanen satu petak garam ya, petani garam itu memerlukan waktu 90 menit ya. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ya. Nah, coba perhatikan. 90 menit itu sama dengan berapa jam? 90 menit itu ada 1 jam 30 menit. Asalnya dari mana? Ini 90 menit itu kan bisa dibagi 2, yaitu 1 jamnya itu kan 60 menit. Nah, 90-nya kan berarti kurang 30 ya. Jadi 1 jam 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Ya. Nah, lanjutkan ya. Ini contoh yang kedua ya. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ya. Tadi waktu yang ditempuh petani itu menuju pabrik dengan perjalanan kaki 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, kalian perhatikan 1 jam 20 menit kalian jadikan menit. 1 jam itu ada berapa menit? 60. Ditambah yang 20 menit ini sehingga menjadi 80 menit. Ya. Jelas apa belum? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kalian mengerjakan LKPD yang Bu Guru bagikan. Kalau yang ini kan yang di linknya ya, kemarin Bu Guru sudah bagikan, silakan dikerjakan. Yuk dikerjakan. Bu Guru kasih waktu untuk mengerjakan, silakan. Sudah, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Kita bergambar perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Silakan diskusikan bersama kelompokmu untuk menceritakan proses membuat garam. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Air laut, air akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. 110 hari atau saat musim kemarau berakhir dan garam segera dipanen. Dan garam segera dipanen lalu dijual atau ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Terima kasih Mas Fadil. Tepuk tangan. Jari di kanan, satu jari di kiri, jauh jadi dua, jadi jembatan tua. 2 jari di kanan, 2
pelajari, tiga jadi empat, jadi menak, jadi kamera cekrek, tiga jari di kanan, tiga jari di kiri, tiga jadi empat, jadi empat jari kanan, di kiri, tiap lima jari di kanan, lima jari kiri, jari tepuk tangan. Pernahkah kalian membantu ibu menjemur pakaian yang basah? Pernah? Pernah ya? Ibu yakin kalian anak yang baik ya, anak yang mau membantu orang tua ya. Menjemur pakaian itu ya, perubahan apa yang terjadi pada saat menjemur pakaian? Baju yang basah ya. Baju yang basah itu mengering karena air dalam baju yang basah itu menguap terkena sinar matahari ya. Coba perhatikan, halo. Baju yang baik bagaimana? Ya, kalian bisa lihat pada gambar di sini nih. Yang pertama, baju siapkan dulu ya. Yang telah kalian pelajari hari ini. Yang kalian pelajari hari ini apa? Kalian sudah belajar tentang proses pembuatan garam ya. Satuan waktu. Iya, satuan waktu. Senang apa tidak pembelajaran hari ini? Nah ya, kalian sudah paham apa belum pembelajaran pada hari ini? Sudah, alhamdulillah ya. Ini ada soal evaluasi ya untuk mengukur pemahaman kalian ya, nanti bisa dikerjakan ya. Di bawah KKM nanti kalian bisa mengikuti ya, nanti linknya bisa berburu bagi. Ini bisa bermanfaat buat kalian. Selamat istirahat di rumah ya, jaga selalu kesehatan ya. Hindari hal-hal yang membahayakan buat kalian. Selalu cuci tangan setelah berpergian ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini ya. Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.